Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada sebuah perusahaan di mana dia menawarkan pembiayaan. Jadi dia bilang kepada si B, anggap perusahaan ini sebagai B gitu ya. Perusahaan sebagai B, dia cari nasabah atau dia cari si C, kemudian D, E dan seterusnya. Jadi nasabah itu bilang kepada si C, kamu butuh barang ini kan, kamu butuh jasa ini, tapi kamu tidak mampu. Mau nggak saya talangin? Mau nggak kamu saya utangin? Oke. Nanti kalau kamu dapat utangan dari saya, kamu bisa dapatkan barang ini, kamu bisa dapatkan jasa ini dan seterusnya. Si C mau, ya, si C mau, oke lah B, gitu ya, saya mau. Nah, kalau seperti itu, si B menjadi kreditur. Si B menjadi kreditur, lalu si C menjadi debitur. Apakah diperbolehkan hal seperti itu? Kalau tidak ada embel-embel akad lain boleh. Tidak ada embel-embel syarat lain boleh. Yaitu berarti jadi utang piutang biasa. Ya, sama kan seperti saya misalkan mengutangkan kepada tetangga, kepada teman yang lagi butuh, saya bilang kamu butuh utang. Ini alhamdulillah saya ada rezeki, ini saya pinjemin, saya utangin. Ya itu tidak ada masalah. Cuman kan kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara perusahaan, mereka butuh revenue, butuh sumber pemasukan. Kalau cuman main di akad sosial, ya kalau mereka cuman main di ngutangin saja, ya nggak ada profit ya. Untuk apa? Gimana bayar karyawannya? Kemudian gimana dia nanti dapat keuntungan? Akhirnya, gitu ya. Akhirnya utang tadi dipakai sebagai daya tarik, ya, sebagai suatu cara supaya orang mau beli jasa dia. Ternyata dia ini penjual jasa juga. Jadi dia bilang, kamu saya utangin, tapi kamu harus beli di saya. Kamu harus utangin, tapi kamu harus beli di sana. Kamu harus utangin, tapi kamu harus begini dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya dia mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan dari katakanlah itu jual beli barang ataupun jual beli jasa yang dia tawarkan, dia dapat profit itu dari si debitur dia. Kalau seperti itu tidak boleh. Jadi seorang kreditur itu tidak berhak mendapatkan keuntungan karena piutang yang dia berikan. Dan keuntungan itu kan macam-macam bentuknya ya. Kalau yang di lembaga ribawi misalkan, ya mereka terang-terangan, saya kasih utang, kamu bayarnya lebih. Itu kan jelas tuh, dia profitnya di depan. Ada juga yang kemudian cara ngambil untungnya itu kesannya seakan lebih halus. Ya kan dia cuma saya kasih utang. Kemudian saya dapat profitnya bukan dari utang, tapi dari misalkan ya, tapi dari jasa yang saya jual. Oke, makanya kenapa ini dipermasalahkan, karena ketika utang digabung dengan akad-akad yang lain dan utang menjadi syarat, ya saya mau ngutangin kalau kamu beli barang ini di saya mau utangin kalau kamu kemudian lakukan ini untuk saya dan seterusnya. Intinya ketika kreditur mendapatkan profit dan benefit dari utang yang dia berikan, ini jadi masalah. Ya. Sehingga disitulah bentuk poin ribanya, bentuk tambahan-tambahan yang didapatkan. Ketika dia mempersyaratkan sesuatu dari akad komersial yang itu dia hanya berikan kalau kepada si debitur dia. Ini yang perlu diperhatikan. Kasusnya macam-macam nanti di lapangan itu macam-macam ya. Jadi ini disebutkan kaidah umumnya saja. Dan perusahaannya juga tidak perlu disebutkan bergerak di bidang apa, menjual jasa apa, tapi Anda bisa amatin. Kalau memang perusahaan Anda niatnya itu adalah sekedar cari pahala ya, ya sudah, kenapa enggak utang saja. Tapi kalau memang niatnya cari profit ya sudah, kenapa enggak mainkan akad komersilnya saja. Akad komersil tinggal mainkan nanti kalau misalkan kalau saya jual cash tidak ada yang mau beli, ya sudah, jual jasanya, ya jual jasanya atau jual barangnya secara kredit, harganya dinaikkan. Tapi ya tadi, jangan sampai kemudian nanti terjadi denda dan seterusnya. Semoga ini bisa dipahami ya, antara menggabungkan utang dengan akad komersil yang tujuannya adalah profit. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan yang diajukan.